mempersiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat persembahan kita mau berdiri, kita mau sama-sama deklarasikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandungan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bentuk hati setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi jemaat, kami benar-benar menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan,
Kami setiap anak-anak-Mu, kami setiap orang percaya pagi hari ini mau mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau mencintai bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa kami Tuhan. Dan kami mau mengatakan bahwa Shalom itu ada di bangsa kami Tuhan. Damai sejahtera surga itu ada di bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan setiap para pemimpin yang ada di bangsa kami, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Walaupun Bapak Jokowi Tuhan tidak mengenal Engkau Tuhan, tetapi boleh merasakan kasih yang daripada Tuhan. Kami tolak Tuhan setiap intimidasi iblis yang akan menghancurkan Tuhan, setiap kerusuhan yang akan terjadi di bangsa kami Tuhan, setiap malapetaka yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami mau patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga tolak Tuhan setiap bencana yang akan terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami mau patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau saat ini Tuhan, virus corona Tuhan mulai berkembang lagi Tuhan, tetapi kami percaya anak-anak Tuhan diselamatkan, anak-anak Tuhan mengalami proteksi dari Tuhan. Sehingga Tuhan tidak banyak Tuhan orang yang berguguran karena virus ini Tuhan, tetapi ada penjagaan ilahi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terus Kau bekerja buat bangsa kami Tuhan, terus Kau melawan bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga mau berkati kota kami Tuhan, kota Kudus, kota yang penuh dengan damai Tuhan, kota yang penuh dengan kerukunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di kota ini kami boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kalau Tuhan mau taruh setiap kami di kota ini Tuhan, Tuhan juga mau pakai kami menjadi dampak buat kota ini Tuhan. Tuhan juga mau pakai kami untuk menjadi saluran berkat buat kota ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, pakai setiap kami Bapa, pakai setiap kami menjadi alat pemuliaan Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk gereja yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga melihat gereja ini Tuhan. Kau melihat setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Kau melihat hati setiap kami Tuhan. Kau tidak melihat jumlah Tuhan, tetapi Kau melihat hati setiap kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan membukakan sesuatu yang tertutup di depan kami Tuhan. Sesuatu yang mungkin saat ini mengikat setiap kami Tuhan, sehingga kami tidak bisa mengalami berkat yang Tuhan sediakan. Sesuatu yang membelenggu kami saat ini yang tidak kami sadari Tuhan. Kami mau lepaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Setiap kami menyatakan Tuhan, setiap kecelakaan Tuhan, kami mau patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami mau menjadi pribadi yang sehat Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang kuat dalam melayani Engkau Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang sehat secara jasmani dan rohani Tuhan. Kalau jasmani kami Tuhan boleh sehat, kami juga mau Tuhan rohani kami menjadi sehat di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, berikan setiap kami hati yang lemah lembut, berikan setiap kami hati yang taat Tuhan, hati yang mengasihi Engkau, karena kami tahu Tuhan sumber di dalam kehidupan kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami juga mau berdoa memberkati gembala kami, Pastor dan Bisa, serta keluarga Bapa. Kami berhadapkan gembala kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau yang berperkara Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berkat ilahi, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan mengalir buat keluarga Pastor dan Bisa Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru Tuhan turunkan. Setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan Tuhan. Tuhan
tidak mau menjadi jemaat yang pasif Tuhan, tetapi kami mau menjadi jemaat yang aktif bergerak Tuhan, untuk menggenapi visi dan misi-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak punya kekuatan, tetapi kami punya Allah yang tidak terbatas, Allah yang sanggup memberikan kekuatan yang lebih dan lebih lagi buat kami. Mungkin saat ini Tuhan kami dihadap oleh berbagai masalah kami Tuhan, tetapi kami mau melepaskan semuanya dan kami mau melihat Tuhan kami yang besar. Kami mau melihat Tuhan kami yang ajaib Tuhan, karena kami percaya setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami Tuhan, itu adalah tanda untuk Tuhan menunjukkan mujizat dan kuasa-Mu atas hidup kami. Kami mau menggenapi Tuhan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau menerima setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk menjadi ladang yang subur ditaburi akan firman-Mu. Kami boleh dibentuk, kami boleh disubarkan, dan Roh Kudus sendiri menjamah setiap kami Tuhan, melembutkan hati setiap kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman selanjutnya ke tangan kuasa-Mu, tetap Roh Kudus yang berkendali dan Roh Kudus yang beracara di hadapan kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, beri hati kami hati yang mau dididik, berikan telinga kami telinga yang mendengar, berikan pikiran kami yang fokus terhadap firman pagi hari ini, sehingga sungguh setiap firman yang dibagikan tidak tercuri oleh iblis, tetapi sungguh menjadi kekuatan, menjadi berkat buat setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman-Mu kami serahkan dalam kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara sekalian. Shalom. Kalau beberapa minggu yang lalu saya membagikan firman Tuhan mengenai
ibumu, maka panjang umurmu di bumi. Bukan hanya titik sampai di situ, tetapi baik keadaanmu. Itu yang kita rindu-rindukan. Kalau hanya sampai panjang umur tetapi tidak baik keadaannya, saudara, maka sesungguhnya itu adalah yang menyengsarakan, ya. Tapi kita rindukan, hormati ayahmu dan ibumu, maka panjang umurmu di bumi dan baik keadaanmu, ya. Itu yang terakhirnya kita nanti-nantikan, baik keadaan kita. Amin. Amin. Ya. Silakan diisi yang di depan. Kursi di depan tidak ada lemnya. Ya. Terus setelah hormati ayahmu dan ibumu, saya pernah membagikan juga di minggu yang lalu, yaitu mengenai kesombongan adalah dibenci oleh Tuhan. Kesombongan awal daripada segala kerja Tuhan, saudara, ya. Terus di Youth juga kita bagikan pengendalian diri, ya. Sudah bisa mengendalikan diri, ya, saudara? Baru minggu yang lalu, ya, kalau nggak salah, ya, betul, ya, pengendalian diri. Tetapi ada yang apa? Kebobolan. Ada yang kebobolan, saudara, yang tidak bisa mengendalikan diri, dan akhirnya ibunya ditendang. Saya berharap orang ini bertobat, saudara, jangan malu-maluin gembalanya. Saya nggak mau dipermalukan sebab saya memberitakan firman Tuhan. Dibilang, udah ikut penggembalaan tapi saya begitu. Nah, saudara, itu dipoyoki, saudara, ya. Ayo, itu penggembalaan harus mempraktekkan setiap firman Tuhan, harus menjadi pelaku firman. Sebab kalau tidak demikian, menipu diri sendiri. Saya nggak mau jemaat di sini menjadi jemaat menipu diri sendiri karena tidak melakukan firman Tuhan, ya. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan pendengar saja, ya. Oke, pagi hari ini kita mau belajar tentang hati yang terang. Pernah tahu ayat ini? Siapa yang pernah baca hati yang terang? Gak ada yang ngajung, berarti gak pernah baca SMA. Saudara, ini adalah SMA pada tanggal 10 November, ya. Makanya saudara perhatikan yang dulu saudara baca, saudara perhatikan judulnya hati yang tentram. Apa ya maksud Tuhan? Apa ya hati yang tentram ini? Oh, mungkin saya hatinya tidak sabar. Mungkin hatinya saya kurang damai sejahtera. Makanya Tuhan kasihkan ayat ini, renungan ini di SMA. SMA itu suka membaca Alkitab, ya. Hati yang tentram. Oh, ternyata penting ya hati yang tentram. Nah, sekarang ketahuan kan nggak baca SMA loh. Ya, saudara, perhatikan setiap membaca firman Tuhan dan itu menjadi berkat buat saudara. Sebab firman-Mu pelita bagi kakiku, ya. Kata Alkitab, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mau firman Tuhan jadi terang bagi jalanmu? Baca dengan sungguh-sungguh, fokus pada firman Tuhan, lakukan semua, ya. Maka sepanjang hidup kita diterangi oleh firman Tuhan. Ketika kita menghadapi jalan-jalan yang gelap, saudara, ketika ada firman Tuhan, kita tetap tenang. Kita bisa melewati jalan yang gelap itu karena firman Tuhan menjadi penerangan di kaki kita. Amin. Ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan hati yang tentram, kita akan bagi sekali lagi untuk deklarasi firman Tuhan. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat berubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apakah saudara dan saya benar-benar percaya firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri? Benar ya, aminnya ya. Nah,
Masih nggak kamu ini hati? Kalau masih ingatin buah. Ya, saudara, kita itu harus membaca firman Tuhan dan menerapkannya di dalam hidup kita. Kalau tidak, kita yang rugi, saudara ya. Kita harus bisa katakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara tentu pilih yang A ini kan, mau tubuhnya segar, amin. Ya, kalau tubuhnya mau segar, hatinya harus tenang. Ya, ada ya saya berapa tuh? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ya saya berkata, ayo. ayat 30 ya. Ya, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Catat itu ya. Nah, selanjutnya dalam situasi dunia yang sedang kacau balau dan tidak menentu ini, sangat perlu adanya hati yang tenteram untuk menghadapinya. Saudara merasakan nggak situasi dunia ini goncang? Ekonomi kita tidak menentu. Merasakan nggak? Siapa yang merasakan? Ya. Nah, saudara, rahasianya di sini. Ya, ketika dunia sedang kacau balau dan tidak menentu, sangat perlu adanya hati yang tenteram untuk menghadapinya. Ini rahasia yang Tuhan berikan pada saat pagi hari ini. Miliki hati yang tenteram. Tenteram itu apa ya, saudara? Ada yang tahu? Tenteram itu apa? Penuh damai. Terus apa lagi? Tidak gemerusuh. Terus ayo aktif. Percaya kan? Percaya kepada Tuhan ya. Tidak terus sedikit-sedikit cari pertolongan manusia, tapi ada masalah lari ke Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan? Oh, hanya sejauh doa, saudara ya. Begitu kita berdoa, ya memang nggak langsung kedebuk uang datang, saudara. Tetapi Tuhan buka jalan. Melalui hikmatnya kita diberi jalan. Oh, ini yang harus dilakukan. Langkah demi langkah Tuhan berikan jalan keluarnya sampai kita menemukan jawabannya. Ya, itu indahnya di dalam Tuhan. Ya, kalau boleh kami saksikan sepanjang hidup kami tidak pernah pegang uang es yang fantastis gitu ya. Tetapi kalau dihitung-hitung dengan anak 3 kedokteran, saudara bisa bertahan. Dan kami hanya bisa bersuka cita di hadapan Tuhan, sekalipun tidak pegang uangnya. Tetapi kami melihat tangan Tuhan bekerja. Setiap ada kebutuhan, setiap ada masalah, selalu Tuhan buka jalan. Dia buka jalan, sama dia jalan dengan cara yang ajaib. Dia buka jalanku. Nah, saudara, dengan caranya yang ajaib, saudara. Tetapi syaratnya, cara yang ajaib yang Tuhan berikan syaratnya yaitu hatinya ya tenang, hatinya yang tenang, ya tidak ada iri hati, tidak ada emosi tinggi, gitu ya. Saudara, kalau emosi tinggi sekarang pesta takut. Kalau saya agak, gitu saudara ya, agak tinggi nadanya, langsung pesta balik. Balik kanan atau balik kiri? Balik kanan. Ya, tapi itulah saudara yang rahasia yang mau Tuhan berikan kepada kita agar kita memiliki hati yang tenang supaya kita bisa menghadapi dunia yang kacau. Dunia biarlah kacau balau, saudara, karena sudah diberikan kepada iblis. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita yang memiliki Allah, kita yang memiliki firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, kita akan tetap tenang di hadapan Tuhan. Kita akan tetap memiliki hati yang tenteram di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan yang lain katakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, kalau kita mau kuat menghadapi setiap masalah, setiap kekacauan dunia ini, kita harus tenang di hadapan Tuhan. Masalah apapun yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita,
memiliki hati yang tenang. Ya. Mau memiliki hati yang tenang? Ya. Next. Ya, saudara, sebelum ke sini ini tidak ada di situ, ya. Ada ciri-ciri orang yang memiliki hati yang tenang. Orangnya itu penuh dengan damai sejahtera. Bisa nggak saudara ketika ada yang ngeselin gitu, saudara jaga hati tetap damai sejahtera? Bisa? Jujur? Tidak bisa. Caranya bagaimana? Ketika hati gemes, rasanya gemes gitu saudara. Supaya damai sejahtera turun dalam hidup kita. Saudara minta berdoa kepada Tuhan. Seperti ada itu TikTok mengatakan I can do negative ya, but I can positive. Jadi bilang gitu saudara. Ketika muncul di dalam hati, di dalam pikiran kita itu pikiran-pikiran yang negatif, kamu mah nggak bisa apa-apa, kamu mah nggak berguna, saya mah miskin, saya mah tidak berpendidikan tinggi, itu namanya negatif ya. Ketika hal yang itu muncul saudara, ya langsung kata positif tinggi. Jadi yang positif datang pada kita saudara, damai sejahtera turun di dalam hidup kita. Cara lain saudara, bagaimana supaya damai sejahtera turun? Nyanyi saudara. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar selama Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Ya, supaya hati kita penuh dengan damai, nyanyikan damai saudara. Ya, damai yang diberikan Tuhan itu turun atas hidup kita saudara ya. Itu harus dikerjakan. Kalau kita nggak mengerjakannya ya kita mesti negatif terus saudara. Dan kalau saudara negatif terus akibatnya ya saudara tahu sendiri. Tidak menemukan jalan keluar. Karena Tuhan inginkan kita memiliki hati yang terang, hati yang tenang, penuh dengan damai sejahtera. Maka ada kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi setiap masalah. Ya, saya koreksi, masalah ya tidak untuk dihancurkan ya. Masalah itu tetap ada, tetapi kami mau letakkan setiap masalah itu ya, kami mau berjalan dengan Tuhan. Ya, setiap masalah diberikan, kalau kita pikul, kita terima terus, kita yang berat saudara. Ya, kita yang jungkir balik menerima memikul masalah itu. Kita harus ingat bahwa setiap masalah sudah dipikul di atas kayu salib. Ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa meletakkan setiap masalah. Jadi berdoanya gini, Tuhan, saya mau letakkan setiap masalah itu di dalam nama Yesus, dan saya mau terima kekuatan Allah memberi ketenangan di dalam hidup saya, dan saya memiliki kekuatan berjalan bersama Tuhan. Maka kemenangan demi kemenangan akan terraih saudara. Ya, percaya sudah praktekkan. Ya, saya sudah mempraktekannya di dalam kehidupan saya, makanya saya bisa berbicara. Ya, dulu, wah orang lain bilang kesaksian, wah Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Saya bertanya-tanya, apa yang luar biasa? Masalahku banyak. Ini itu, ya. Bahkan kemarin Pak Selamat itu di tempat kelari itu mengatakan kalau 50 jemaat yang dia punya, maka 50 masalah yang dia punya. Kalau saya tidak mau seperti itu, saudara. Saudara adalah miliknya Tuhan. Saudara ya, yang bisa menyelesaikan masalah bukan saya, tapi Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya bisa memberitahukan rahasia-rahasianya untuk melepaskan setiap masalah itu. Ya, caranya bagaimana caranya? Miliki hati yang tenang, hati yang tenang. Ya, gak bermusuh. Ya, misalnya ada sesuatu sudah kerjakan ini, harus saat itu juga saat berbicara harus diselesaikan, saudara. Itu namanya gemerusuh tanpa perhitungan. Ya, saudara, ketika saya mau beres-beres rumah ya, yang bertumpuk sedemikian rupa yang harus dibereskan banyak, saya nggak bisa sendirian dalam waktu sekejap selesai, tapi saya pakai hikmat Tuhan.
ini saya mau selesaikan dapur bagian dalam. Hari ini saya selesaikan dapur bagian luar. Ada jadwalnya saudara. Kalau saudara tidak muat di kepala, makanya dibantu oleh jadwal. Setelah itu saya harus ke halaman, selesaikan karena rumput-rumput kalau musim hujan itu panjang, ya harus ini itu. Setelah itu lari ke ruang tamu harus bersih, saudara ya. Kemudian ke ruang tengah, jadi sedikit barang-barang tumpukin dulu. Nanti saya lewat keluar, oh ini ada saya ambil, kalau dibuang saya buang. Terus nanti ini masukin bagian dapur, saya masukin dapur. Oh nanti ada lagi selotip gunting, oh ini ada kotaknya sendiri, gitu saudara. Ya, jadi lama-lama bisa selesai. Walaupun sekarang belum selesai karena berkat lagi berkat dari Bandung. Dari Anda saudara sekarang masuk lagi ke kamarnya mama. Ya itu perlu waktu lagi saya membereskan satu-satu saudara ya. Pakaian bekas yang tidak dipakai itu harus disisihkan ya, harus diwariskan ke yang cukup saudara ya. Sandal-sandal, sepatu, tas-tas gitu harus saya singkirkan saudara. Ya, pekerjaan seorang ibu tidak ada habisnya. Ya, makanya hormati ayahmu dan ibumu, maka panjang umurmu di bumi dan baik keadaan. Ya, lanjut di sini. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ciri-ciri orang yang terang dengan damai sejahtera itu adalah orang yang penuh kasih. Ya, saudara bilang katanya kasih Yesus besar buat saudara, tapi saudara tidak pernah memenuhi dirimu dengan kasih. Apa yang akan keluar dari dirimu? Tentunya bukan kasih. Ya, jadi penuhi, kosongkan diri kita ya dari hal-hal yang negatif, isi diri kita dengan hal-hal yang positif. Orang yang hatinya tentram, orang yang penuh dengan damai sejahtera, dia akan penuh kasih, akan menjadi orang yang sabar ya. Kemudian orang itu akan rendah hati, tidak mudah emosi, tidak mudah marah ya, selalu mengampuni, murah hati ya, enjoy aja kali gitu ya. Jadi dalam hal apapun juga tetap di wajah ada sukacita ya, di wajah kita menunjukkan damai sejahtera Tuhan ya. Jangan kita menjadi umat Tuhan, orang Kristen, tetapi wajah kita wajah pepaya busuk. Pepaya busuk kalau saudara ya, pepaya tua ini dia udah mencucu. Saya nggak bisa ini sobat, ada yang bisa mempraktekannya di sini pepaya sebenarnya. Wajah yang bukan orang Kristen sih bisa nggak? Kamu cucu untuk kemana-mana, apalagi kalau yang hatinya itu penuh iri dengki saudara ya, kita pakai tas gitu aja. Karena dapat puji. Terus nanti kalau ketemu lagi, dipakai lagi terus tas yang sama. Tas pinjem gak dibalik-balikin. Saudara, padahal dia punya sendiri tasnya baru, saudara. Orang yang ini akan bilang begitu, balik pinjem gitu saudara. Tambah-tambahin dan lain sebagainya ya. Nah itu firman Tuhan tadi katakan, ternyata kita memiliki hati yang tentram ya, karena iri hati membusukkan tulang. Membusukkan tulang itu artinya lari ke sini sekarang. Jika kondisi hati kita ikut kacau dan muncul iri hati, maka akan timbul berbagai penyakit dalam diri kita. Ya, antara lain iri hati. Iri hati itu penyakit, saudara. Penyakit rohani. Kalau saudara tidak buang, saudara akan membukukan tulang tuh. Tulangnya akan remuk, saudara ya. Sarakit badannya kalau ada iri hati. Ya, saya pernah uji. Benar nggak ya kalau saya iri hati ada tulangnya sarakit gitu ya? Benar saudara, saya coba aja iri hati. Misalnya sama ipar saya gitu. Oh, pantesan dia punya mobil bagus. Mbok ya dikasih sini kan mobilnya karimun itu, saudara saya karimun elek gitu ya. Ipar saya kan punya 4 mobil. Mbok ya dikasihkan ke sini dong 1 ya. Yang iri hati gitu. Udah habis itu saya uji saudara. Setelah diuji apa saudara? Badan itu sarakit nggak enak saudara.
ya mesti keringan sana sini saudara, batik di badan gitu, dikeroki ya. Nah, ini hati adalah penyakit. Saudara mau buang? Saudara mau buang? Harus dibuang saudara. Kalau enggak saudara, ini hati akan membuat sakit ya, stres ya. Stres, hipertensi apa? Darah tinggi naik ya, mukanya jadi merah padam kalau darah tinggi ya. Yang pernah ngecek darah tinggi ya, hipertensi, napas-napasnya ya. Terus udah gitu kalau darah tinggi emosinya meledak-ledak saudara, padahal itu adalah bibit stroke. Salah satunya bibit stroke dan hipertensi ya. Jaga saudara hati kita tetap tenang di hadapan Tuhan sehingga tidak hipertensi ya, tetapi stabil di hadapan Tuhan. Kalau jasmaninya stabil, rohaninya stabil saudara, kita bisa stabil, bisa berjalan bersama Tuhan dan bisa mendengar suara Tuhan, arahan Tuhan ya. Kemudian sakit apa lagi? Jantungnya bengkak ya, jantungnya harus diring, jantungnya berdebarnya tidak normal saudara ya. Wah, kayak cepet-cepet kayak dikejar-kejar macan gitu saudara ya, nggak tenang saudara ya. Nah, maka dari itu kita harus memiliki hati yang tenang ya. Ulun derek Gusti uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kamarini. Menjalani
Jadi artinya berkat itu tuh saudara yang menentukan. Ketika saudara mau melalui proses itu, berkat itu datang. Ya. Banyak saudara selama mau meninggal saya koreksi diri, evaluasi diri, apa yang salah, saya bertobat, minta ampun sama Tuhan, saudara ya, dibereskan di hadapan Tuhan, dan saya menemukan tema-tema yang untuk khotbah itu yang betul-betul hidup, yang betul-betul saya alami di dalam kehidupan saya. Dan firman Tuhan katakan di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru, semuanya berulang, ya. Oh, ternyata dulu saya nggak ngerti, jadi saya ngulangin kesalahan nenek moyang dulu, saudara. Tapi saya sekarang ngerti firman Tuhan. Saya nggak mau lagi ngulang yang jelek, saya mau ngulang yang bagusnya saja. Saya mau ngulang yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saya mau hidup di hadapan Tuhan. Saya mau diberkati oleh Tuhan, saudara. Saya mau memiliki hati yang ayam tentrem di hadapan Tuhan. Ya, ini keputusan ada di tangan kita. Saudara mau ambil keputusan seperti itu? Berubah, ya, berubah. Ayo saudara katakan, merem, semuanya merem. Katakan pada dirimu, berubah. Sebutkan di namamu. Lisa, berubah. Ya, dalam nama Yesus kita berubah. Setelah firman ini masuk di dalam hati kita, dalam hidup kita diberi kekuatan untuk berubah. Amin. Maka nasib kita pun akan berubah. Yesaya 32 ayat 17 di situ tidak ada. Katakan apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kebenaran firman Tuhan harus disampaikan kepada saudara, harus dicamkan, bukan hanya didengar saja, tetapi bukan hanya sekedar dicamkan, dilakukan. Sebab kalau tidak dilakukan, saudara, kita semua adalah menipu diri sendiri. Ya, Yesaya 32 ayat 17. Saudara boleh catat karena tidak tercantum di situ. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman. Katakan apa? Untuk selama-lamanya. Jadi rahasia firman Tuhan dibagikan sekarang, saudara. Ketentraman sangat penting untuk kehidupan kita selama-lamanya. Saudara diberkati dengan ayat ini? Ya. Ayo kita kejar ketenangan dan ketentraman, saudara. Ya, karena kita diajar oleh firman Tuhan. Next yang tadi. Nah, keadaan hati berpengaruh terhadap kesehatan kita. Marilah kita kembali belajar dari perjalanan hidup bangsa Israel, ya. Saudara, ini saudara akan baca di dalam Yehezkiel pasal 5 dan 6, ya. Bagaimana bangsa Israel itu ya sering berbuat dosa dan menerima hukuman dari Tuhan, ya. Salah satunya seperti dijelaskan dalam Yehezkiel 5 ayat yang ke-6. Ya. Bangsa Israel serang next. Ya. Bangsa Israel sering berbuat dosa dan menerima hukuman dari Tuhan. Salah satunya seperti dijelaskan dalam Yehezkiel 5 ayat 6, saudara baca nanti di rumah, ya. Menyakitkan hati Tuhan, ya. Dan banyak hal, saudara, yang harus kita belajar. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru, ya. Kalau berbuat dosa pasti dapat hukuman, menerima hukumannya, ada sanksinya, saudara. Ya, kalau kita berbuat kebenaran, kita melakukan kebenaran, menerapkan kebenaran di dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Kita akan mendapatkan buahnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara, ya. Next. Ya, Tuhan menghukum mereka karena memberontak terhadap peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapannya secara
Tuhan. Makanya sejak kita bergabung dalam GBI, dalam denominasi GBI, saudara, kami berusaha, saudara ya, untuk tidak melanggar peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang sudah digariskan di tata gereja. Ya. Ya, maaf saudara, ada gangguan. Oke. Ya. Jadi kita jangan melanggar, memberontak terhadap peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, makanya di dalam pengembalaan, saudara, kita selangkah demi selangkah kita diberitahukan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan ketika kita enjoy melakukannya di dalam hidup kita, wow, ternyata firman Tuhan itu dahsyat, ya. Firman Tuhan itu luar biasa dan bisa menjadi pelita bagi kaki kita, saudara ya. Yang family saya berharap menyeimbangkan dirinya, mengikuti, saudara ya. Kalau youth ini sudah mengerti banyak tentang firman Tuhan, saudara ya. Ketika saya berkata ya bahwa melalui penggembalaan diajarkan selangkah demi selangkah peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Tuhan, saudara ya. Orang-orang yang sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Psikosos 1 zaman tertentu, tapi yang belum mengerti masih ngomong, saudara ya. Ayo saudara, jangan kalah, kita berlomba-lomba ya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Oke, next. Kita bahkan katakan kejahatan mereka lebih jahat dari bangsa-bangsa lain di dunia, sehingga Tuhan memutuskan akan menjadi lawan mereka ya. Kejahatan bangsa Israel lebih jahat dari bangsa-bangsa lain di dunia, sehingga Tuhan memutuskan akan jadi lawan mereka. Saya tidak bahas kejahatan bangsa Israel ini secara detail karena waktunya juga tidak memungkinkan, saudara ya. Tapi kalau saudara mau, saudara bisa googling di Google ya, Google bahwa kejahatan bangsa Israel itu seperti apa, saudara nanti bisa lihat di situ. Dan Tuhan memutuskan menjadi lawan mereka. Ngeri kan saudara menjadi lawan? Ya, banyak pasti tidak dengar oleh Tuhan menjadi lawan kok. Ya, jadi kalau kita hati kita melawan Tuhan, saudara, itu menghambat doa kita di dalam oleh Tuhan. Ya, kita melawan firman Tuhan, kita melawan ketetapan-ketetapan Tuhan, kita melawan peraturan-peraturan, kita melawan ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh GBI, oleh gereja, oleh sinode, saudara. Maka kita berdosa kepada Tuhan, ya, menjadi lawan Tuhan. Karena apa? Karena kita mengikuti gereja GBI, kita berarti kita percaya bahwa sinode GBI ini adalah standarnya melakukan standar firman Tuhan. Jadi kita harus ikutin. Ya, sehingga kita tidak mengalor ngidul, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tapi kita kencang terus karena sudah ada pedomannya di dalam gereja Bethel Indonesia. Ya, gereja Bethel Indonesia, sekali lagi saya katakan, sudah dibaharui sistemnya. Ya, semua sudah rapi sedemikian rupa. Ya, tetapi masih terus disempurnakan. Ya. Banyak hal. Kalau dulu hamba-hamba Tuhan yang nyeleneh, hamba-hamba Tuhan yang keluar dari pengajaran firman Tuhan masih dimaklumi. Kalau sekarang tidak, sekarang dikeluarkan ya. Siapa itu? Pak Erastus Sabdono, ya. Sekarang Pak Gilbert Lumondo, dia SP3 ya, sudah SP3, saudara ya. Berperingatan-peringatan kalau tidak sesuai dengan tata cara gereja dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam menggembalakan, dalam menjadi pejabat gereja, sudah tidak melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan yang digariskan oleh tata gereja, saudara, maka ada sanksi-sanksi yang berat. Ya, makanya di gereja ini pun kita mau supaya kita bisa memulai segera selangkah, saudara ya. Maka setiap orang yang mengikuti pelayanan di sini, yang ambil bagian dalam pelayanan, diharuskan masuk dalam pengembalaan. Dalam pengembalaan kita akan sharing bagaimana gereja kita ke depannya seperti apa. Ya. Saya tidak sharingkan secara umum, saudara, karena pengertian satu dengan yang lainnya berbeda.
Ya, jadi di dalam penggembalaan itu saya akan sharingkan sebagian demi sebagian dari apa yang akan dikerjakan oleh gereja. Oke, karena kita mau gereja GBI sama Mimga ini akan bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan rancangkan. Ya, baca Yeremia 29 ayat 11. Sudah dapat, bacakan begini. Ada yang sudah dapat, silakan lebih langsung. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yes, ya, rancangan damai sejahtera. Ya. Jadi kita harus memiliki damai sejahtera, harus memiliki hati yang tenteram, saudara. Ya, kenapa dihilangin? Nah, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu yang Tuhan sediakan dia di atas itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai pribadi kita. Tunjuk pribadimu, saudara, satu persatu. Itu sudah Tuhan rancangkan. Rancangannya apa? Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, terus apa lagi? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi pengharapan di dalam Tuhan itu sepanjang masa, saudara. Pengharapan di dalam Tuhan di Roma berapa itu tidak mengecewakan. 28 ayat berapa? Saya agak lupa tempatnya, tapi di Roma. Ya. Jadi penting sekali, bukan? Kita hidup di dalam damai sejahtera. Penting sekali hati kita itu tentrem, ayam tentrem, mengiring Tuhan. Ya. Jadi itu kalau kita tidak damai sejahtera, berarti ada sesuatu yang gak beres. Di situ ada belatung-belatung, saudara, ya, yang menjijikan. Buang semuanya supaya hati kita menjadi penuh dengan damai sejahtera. Karena Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera buat kita dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Ya, makanya saya selalu mendorong buat anak-anak muda, ayo sekolah tinggi, gak apa-apa. Kalau kamu gak punya biaya, dalam nama Yesus bisa selesai. Dalam nama Yesus bisa. Ya, kalau minggu yang lalu saya katakan Johan harus menjadi dokter. Ya, saya bukan hanya sekedar berkata-kata, saudara. Kalau dia bertindak, dia bisa menyesuaikan diri di hadapan Tuhan. Saya pasti percaya dia bisa menjadi dokter. Amin. Ya, sebab saya sudah mengenal dia dari sejak sekolah minggu, dari sejak kecil, dari sejak dia nggak bisa baca malahan. Ya, waktu itu apa namanya, rumah singgah, ya, rumah singgah. Dari belajar ABCD, dari belajar 1, 2, 3, 4, 5, saudara. Ya, dia, saya mengenal dia sejak bayi. Jadi kalau saya mendoakan dia menjadi dokter, saya nggak salah. Ada dengan saudara yang keberatan? Ya, GP gitu loh, kan, ya, keberatan. Tinggal sekarang pribadinya mau berproses dari hadapan Tuhan. Artinya mau mempersiapkan diri. Belajar dan belajar. Ini baru SMP kelas 3, ya? Ya. Masuk SMA itu harus belajar. Ya, ini ada kakak-kakaknya 2. Ayo. Ya. Tugasmu untuk ngomel remuni adiknya itu supaya bisa maju. Saya nggak peduli nanti Pak Tio bilang, boleh bisa ngomongnya Johan jadi dokter segala macam, nggak lihat ya kerjaanku kayak apa. Saya nggak mau lihat Pak Tio sama Bu Eli, saya mau lihat Tuhan saja. Ya, sebab Tuhan yang punya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, saya ingin ini semua menjadi motivasi di dalam kehidupan kita.
entah itu tua, entah itu muda, menjadikan motivasi untuk kita bertumbuh, saudara. Ya, untuk kita menghasilkan sesuatu di hadapan Tuhan. Jangan melihat keadaan kita. Keadaan kita, aduh, kalau dinilai dengan mata saudara mungkin tidak ada harganya. Tapi kita mau melihat bagaimana Tuhan melihat kita. Kita orang-orang berharga di hadapan Tuhan. Ya, sehingga Tuhan merancangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Ya, tekankan saudara di dalam hati kita. Ya, setelah pulang dari sini, saudara jangan lupakan ya ayat-ayat firman Tuhan ini. Dan temanya hati yang tenteram. Kalau saudara udah mulai pusing-pusing, udah mulai panas-panas nih kepalanya, saudara biasanya hatinya ikut emosi, ikut panas. Ayo katakan, tenang ya, tenang ya. Tenang, saudara ya. Seperti waktu saya menghadapi masa-masa saya sakit, saudara, saya berkata, Tuhan, tenang. Begitu ayat itu datang di kepala saya, dalam tinggal tenang dan percaya kepada kekuatanmu. Yes, tenang. WA sama dari WA, dari telepon menggemparkan, harus DSA, harus kemana. Tetap tenang kata Tuhan. Yang saya lakukan, tenang, sehingga dapat berdoa, sehingga bisa tahu apa yang harus diputuskan, harus dilakukan. Tuhan berikan hikmat dan kita bisa melakukannya dengan baik. Ya, next. Bayangkan saja bagaimana kondisi hati mereka saat mengetahui betapa berat hukuman yang akan menimpanya. Ya, remuk tubuh dan jiwa. Ini belum sebelum ini ya. Sebelumnya, ya, kita bahkan katakan kejahatan mereka orang menjadi lawan mereka. Oke, ada satu yang kelewat berarti ya. Nah, bayangkan saja bagaimana kondisi hati mereka saat mengetahui betapa berat hukuman yang akan menimpanya. Ya, slide 10. Remuk tubuh dan jiwa mereka. Jadi bangsa Israel itu menjadi remuk tubuhnya dan jiwanya, menjadi hancur karena apa? Karena mengetahui betapa beratnya hukuman yang akan menimpa mereka. Karena melawan, menjadi lawan. Next. Apakah hati kita juga tetap tenang jika Yesus akan menjadi lawan kita? Tentu saja tidak. Tentu satu orang pun di sini tidak mau menjadi lawan Yesus. Semua mau menjadi sahabat Yesus. Amin. Ya, kasih Yesus mau. Ya. Nah, oleh sebab itu mari saudara kita sadari. Ya, ini kekurangan kita saudara. Menyadari ya bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat saat ini, keadaan kita saat ini, tetapi kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan. Tinggal kita percaya atau tidak. Ya, kalau kita mau percaya kepada Tuhan bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan, kita menjadi sahabat, menjadi kekasih Tuhan, ada di pelukan Tuhan. Ya, jangan masalah itu jangan perlu dipegang juga seperti orang yang naik truk, tahu ya saudara, naik truk pikul apa? Katakanlah itu pikulan soto lah ya, pikulan soto naik ke truk, tapi pikulannya tidak ditaruh di truk itu, tetap aja naik truk sambil dipikul gini saudara. Bebannya enggak hilang-hilang, ya tetap capek walaupun naik mobil. Ya, di dalam Tuhan pun begitu. Ya, ketika kita dipeluk oleh Tuhan, ketika kita menjadi sahabat Tuhan, ketika kita menjadi kekasih Tuhan, tapi saudara pegangin terus masalah saudara. Ya, saudara bisa merasakan kasih Tuhan itu? Enggak, yang ada aku berat hidupnya. Oh, aku hidupnya berat. Oh, aku sulit ini, sulit itu. Karena bebannya tidak mau diletakkan di bawah. Terus kita lari kepada Yesus, lari ke pelukan Yesus, menjadi kekasih Yesus. Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan membuat jalan keluar buat kita, ya. Jadi kita harus sadari, yuk periksa diri saudara, evaluasi. Masihkah kita mau mempercayakan dengan kebenaran diri sendiri, kekuatan sendiri saudara, ya? Ada firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, ya. Tetapi di
diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia berapa? 7 ya. Yeremia 5 ayat 17 apa Yeremia 7 ayat 15 sebenarnya. Ya. Ada firman Tuhan. Jadi ketika kita mau datang kepada Tuhan, meletakkan setiap masalah kita dan lari kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu akan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Ketika damai sejahtera ada, hati kita tentrem, saudara, maka berkat Tuhan akan melimpah, kekuatan Tuhan akan melimpah, kesehatan yang dari Tuhan itu akan melimpah ruah, saudara ya. Oh, Tuhan sanggup memberikan kesehatan yang baru buat kita, ya. Setiap organ-organ tubuh yang sakit Tuhan sanggup pulihkan, saudara, ya. Ketika saudara menjadi sahabat dan kekasih Tuhan, ya. Apa solusi agar hati kita tetap tenang? Itu perhatikan hidup kita, ya. Evaluasi hidup kita, sadari diri kita sendiri. Jangan sadari diri orang lain, tapi sadari diri kita sekarang di mana. Perhatikan hidupmu, perhatikan diri kita, ya. Kalau kita bisa memperhatikan diri kita, maka kita bisa menggenapi firman Tuhan. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau diri kita tidak dikasihi, kita tidak pernah memperhatikan diri kita gemerungsung terus, saudara ya. Tidak mempraktekkan damai sejahtera, hati yang tentram. Gimana kita bisa memberikan damai sejahtera kepada sesama? Ya, bagaimana kita bisa memberikan hati yang tentram kepada sesama, menenteramkan sesama? Paham ya di sini, saudara? Ya. Nah, jangan sampai membangkitkan murka Tuhan, ya. Itu harus kita periksa diri. Oke, next. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Ya, perhatikan ketetapan Tuhan, berpegang pada peraturan Tuhan dan melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Artinya, setiap kita yang menjaga hati tentram, yang menjaga hati tenang, yang menjaga hati penuh dengan damai sejahtera, ya, kita akan dibuatnya apa? Diam di tanahmu dengan aman tentram. Dan kita akan menikmati hasilnya. Hasilnya itu artinya berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya, berkat Tuhan itu semuanya sama disediakan, saudara. Besar kecil sama, semua seperti matahari diberikan kepada semua orang, saudara. Ya, tapi tergantung kitanya mau pakai matahari seharian apa enggak. Berkat Tuhan juga gitu. Kita mau terima berkat Tuhan yang banyak atau kita mau yang remeh-remeh aja, saudara. Itu keputusan ada di tangan kita. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mendengarkan, mencamkan dan melakukannya, ya, maka kita akan menikmati berkat Tuhan yang lebih banyak. Sama ukurannya seperti yang saya katakan di sini, cermin, ya. Coba salah satu bicanya bercermin di sebelah sini. Ya, anggaplah ini cerminnya itu sampai bawah. Nah, ketika kaca ini begini, saudara, itu di cerminnya sama kan berdirinya segitu tingginya, betul nggak? Ya. Tapi ketika itu jongkok aja sedikit, lagi. Nah, segini, saudara, di cerminnya juga sama kan? Segitu. Demikian juga pula ya. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Ketika hati kita damai sejahteranya, hatinya nggak dijaga dengan tentram, sama sedikit aja damai sejahteranya, tetapi yang lain-lainnya diisi dengan yang lain, sama kayak segitu aja berkatnya, ya. Tetapi ketika kita full, penuh berdiri di hadapan Tuhan, ya, damai sejahtera yang penuh, full, tidak pura-pura, saudara ya. Di situ juga terlihat tingginya sama. Berkat Tuhan juga begitu. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan banyak buat kita. Ya. Tidak terasa, tetapi ketika dijumlah, wow. Ya, perjalanan hidup kami begitu, saudara. Kami melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang ini ya, Tuhan
punya Fortuner, Alfa, enggak seperti itu. Tetapi ketika di total saudara, wah sudah miliarder saudara. Pastor ini miliarder saudara ya. Ketika di total sama Bram, ya Mbak, ternyata Bram sudah sekian M ya. Nota lagi punya Agnes, nota lagi punya Obaja. Wow, dahsyat teman-teman, luar biasa. Cuman kita seringkali tidak merasa, oh ini yang begitu, ngomel, ya. Tidak menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita seringkali lupa bersyukur. Maka firman Tuhan supaya kita bersyukur, dengan hati yang tenang, hati yang tentram, kita mau bersyukur kepada Tuhan dan selalu katakan, hitunglah satu persatu. Hitung berkat satu persatu, nanti engkau heran lihat jumlah. Lihat jumlahnya saudara, jangan lihat yang dilakukannya yang sehari-hari sini saudara, tetapi jumlahnya itu wow, gitu saudara, luar biasa. Ya, saudara mau mengalami hal seperti itu? Ya, lakukan, kemudian penuhi hati kita dengan damai sejahtera. Yes, lanjut. Untuk menghadapi berbagai persoalan hidup, percayalah bahwa korban sempurna yang telah Yesus Kristus lakukan melalui kematiannya di kayu salib telah membawa anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Bagi sebagian orang yang masih muda mungkin belum sampai hal ke sini, tetapi gak apa-apa, sekarang teorinya dulu saudara terima dulu saudara ya, sehingga pada saatnya nanti saudara menghadapi kehidupan, menghadapi persoalan, saudara akan ingat selalu kepada Tuhan. Ya, untuk menghadapi berbagai persoalan hidup, percayalah bahwa korban sempurna yang telah Yesus Kristus lakukan melalui kematiannya di kayu salib telah membawa anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kita tahu dari mana kita diambil. Ya, ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus, ya kita penuh dengan iri dengki, betul ya? Ya, kita penuh dengan tidak suka dengan orang lain. Hati kita penuh benci kepada orang lain. Ya, lihat jejer-jejeran aja sikut-sikutan, gitu ya, saudara ya. Oh, saya pernah punya saudara ya. Jadi naik mobil ya, naik mobil tuh. Sebetulnya naik mobil itu kan satu di depan 2, tengah 3 ya, belakang 3. Nah pernah ini baru diisi 2 gitu. Ada satu lagi naik, ya saya geser, ayo sini gitu. Ya, itu tandanya saya udah mengenal Yesus. ayo sini. Tapi teman saya, saudara saya ini yang satu, udahlah gak usah sempit, gak boleh naik. Jadi saudara saya yang lainnya itu ya udah jadi ikut mobil yang lain. Karena belum mengenal Tuhan, itu beda saudara. Ketika kita duduk dengan orang yang ya dianggap sama-sama Kristen saudara, tapi lahir baru satu belum bisa merasa seperti itu. Ya, nah, kalau kita mau melihat kepada kematian Kristus yang begitu dahsyat saudara, luar biasa, menyerahkan dirinya, hidupnya buat kita, maka kita akan melihat bahwa anugerah yang besar sudah kita punya dalam hidup kita. Perlu sekali kita bersyukurnya dengan cara apa? Bertobat, ya. Kalau bersyukur tidak bertobat, tidak berubah, ya, itu anugerah Tuhan yang besar itu tidak kita rasakan. Kita boleh nyanyi sehingga kau berikan Yesus padaku. Lupa saudara ketika kita tidak bertobat, lupa ketika kita tidak lahir baru saudara. Boleh nyanyi, boleh main musik saudara ya dengan lagu yang itu,
Nah, next. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia pasti akan menyelesaikan setiap masalah kita. Saudara punya masalah? Kabar baik, Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Ketika kita punya hati ayam tentrem, mendengar damai sejahtera. Jadi penting nggak? Sangat penting hati yang tentram, ya. Nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak datang ke rumah pasti ada pencobaan ya, saudara ya. Ada aja yang bikin kesel, ada aja yang bikin jengkel. Nah ingat ya, kalau mau marah tersinggung sedikit, iya tentram gitu saudara ya. Praktekkan saudara ya, lakukan saudara. Ketika suaminya bikin kesel gitu saudara ya, mau marah, ya tentram saudara ya. Anak ibu juga begitu. Ketika anaknya mau jengkelin, kalau mau digede sama orang tua, jadi hatinya terus diingatkan ya. Yang mengingatkan bukan saya, karena saudara dengan saya tidak selalu bersama-sama. Yang mengingatkan siapa? Nih tanganmu angkat, punya tangan nggak? Ayo angkat tangan kananmu, taruh di dada ya. Caranya seperti itu, biar tanganmu yang mengingatkan. Gitu saudara ya. Satu pelajaran yang berharga, saudara. Saya rindu ya, anak-anak youth terutama nanti ada tema ini, diharapkan hari Sabtu ada kesaksian. Saya senang sekali saudara ya, waktu ada hormatilah ayah muda ibumu, panjang umurmu di bumi dan baik keadaanmu, bersaksi dengan indahnya saudara ya. Terus apalagi tentang kesombongan ya. Ada lagi tentang penguasaan diri ya. Penguasaan diri kemarin nggak ada kesaksiannya saudara, karena hari kemarin dipakai latihan drama. Pada saya menanti-nantikan kesaksiannya apa nih dengan pengendalian diri. Apakah yang tenang-tenang tadi mau bersaksi? Ya, jadi indah di dalam Tuhan, tidak perlu tegang saudara ya. Masih ada kesempatan untuk bertobat hari ini. Langsung bertobat, langsung minta ampun sama ibunya ya, langsung minta ampun kepada saudara-saudaranya, lepaskan daripada segala beban dosa. Izinkan Tuhan memperbaharui dirimu, maka kita dilayakkan untuk menikmati semua rancangan damai sejahtera. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman, Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Ya, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar. Ayo kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Artinya kita melakukan firman Tuhan. Ya, melakukan jaga hati, hatinya biar tentram. Oh, family juga yang nggak ketemu nanti hari Sabtu, nggak apa-apa saudara. Minggu pagi di sini berikan catatan kepada Christian, saya mau punya kesaksian ini mengenai minggu yang lalu tentang hati yang tentram. Ya, seminggu ini kita perhatikan diri kita masing-masing. Kalau ada di antara saudara bapak ibu yang mau bersaksi, silakan beri catatan kepada Christian, nanti kami berikan waktu untuk bersaksi. Oke? Ya, next. Tuhan sumber kehidupan, maka tentramlah hati kita. Ya, dan miliki hati yang tentram di hadapan Tuhan supaya kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi hati yang tentram adalah sebuah rahasia untuk kita mendapatkan kekuatan baru dari hari ke saudara perlu kekuatan baru, bukan? Ya, kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Ya, kita perlu kekuatan baru dari hari ke hari. Kekuatan Tuhan dia melimpah di dalam hidup kita. Ya, kemudian di ayat terakhir ya, Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Katakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ingat ya, bahwa Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini biasanya doanya yang terakhir kan, doa terakhir, doa berkat disampaikan. Tapi saudara nggak ngerti doa berkat itu, ya sudah pendetanya aja yang bacain ini. Saudara ya amin amin, tapi nggak ngerti. Ayo sekarang kalau boleh ditampilkan ya, Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Kita baca step by step sedikit demi sedikit saudara ya, supaya kita paham akan firman Tuhan ini ya. Langsung aja 24 sampai 26 dulu ya. Nah, 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau saudara minta damai sejahtera, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Karena apa? Tuhan selalu memberkati kita. Ya, Tuhan itu selalu melindungi kita. Ya, Tuhan itu menyinari kita dengan wajah-Nya, ya, yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan memberikan kita kasih karunia. Ya, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Tuhan gak pernah menjelek-jelekin membelakangi kita. Tuhan melihat satu persatu. Ini Alisa ya, ini Pipit ya, ini Agnes ya. Semua saudara Tuhan kenal. Semua umatnya Tuhan kenal. Satu persatu dia menghadapkan wajah-Nya. Sekali sorotan wajah-Nya menyorot gitu saudara ya, satu seluruh dunia ini tersorot semua. Nah, jadi tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti berikan damai sejahtera kepada kita. Kita mau memintanya. Dan pagi hari ini damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada kita. Ya, dan pagi hari ini hati yang tenteram rahasia untuk kekuatan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Tinggal saudara terima itu. Ya, saya selesai berbicara tentang firman Tuhan menjadi kekuatan buat saudara dan saya sepanjang hari ini bahkan hari-hari